Dan yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Nah, apa itu adendum? Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiaso, belajar jadi guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 8 bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 4 sub pokok bahasan dalam bab 2 ini, yaitu sub pokok bahasan A, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sub pokok bahasan B, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sub pokok bahasan C, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Dan sub pokok bahasan D, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sahabat pembelajar, sebelumnya kita sudah membahas sub pokok bahasan B, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan sub pokok bahasan C, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Sahabat pembelajar, sebagai warga negara Indonesia, kita harus patuh pada ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita kepada kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Dan begitu juga sebaliknya, jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak kita patuhi, maka kehidupan bernegara kita mengarah kepada ketidakharmonisan. Akibatnya yang bisa terjadi adalah kerenggangan dalam masyarakat, bahkan jauh daripada itu terjadinya perpecahan dalam negara. Nah, sekarang kita bicarakan tentang sistem hukum. Yang dimaksud dengan sistem hukum itu adalah keseluruhan kaidah hukum yang merupakan satu kesatuan yang teratur dan terdiri dari sejumlah subsistem. Misalnya, subsistem hukum tata negara, subsistem hukum administrasi negara, subsistem hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan hukum ekonomi yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Sistem hukum nasional selalu harus dikaitkan pula dengan landasan ground norm kita, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan juga asas-asas hukum umum yang merupakan penjabaran daripada ground norm tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Maka tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu adalah, yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, yang ketujuh peraturan daerah kabupaten kota. Nah, baiklah sahabat pembelajar, sekarang kita lanjutkan kepada sub pokok bahasan D, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar atau konstitusi memiliki dua sifat, yaitu konstitusi itu dapat diubah atau tidak dapat diubah.
Nah, untuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Hal ini termuat di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 37 itu, ayat satunya menyatakan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kelima, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali. Dalam melaksanakan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dasar tersebut yang pertama adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Dan yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Nah, apa itu adendum? Sudah kita bahas pada pertemuan membahas pokok bahasan A tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak diubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tidak mengubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis negara Republik Indonesia. Apabila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini diubah, maka dengan sendirinya kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia merdeka akan hilang. Nah, dengan hilangnya kesepakatan awal tersebut sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentunya harus dihindari oleh seluruh bangsa Indonesia dengan cara tetap menghayati, mendukung, dan mengamalkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.
Nah, baiklah sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini, membahas sub pokok bahasan C dan sub pokok bahasan D bab 2 ini, dan sekaligus menuntaskan pembahasan materi PPKN kelas 8 bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya. Terima kasih.